Fort Rotterdam yang dikenal dengan nama Benteng Rotterdam merupakan landmark bersejarah yang terletak di Makassar, Sulawesi, Indonesia. Benteng yang masih terawat dengan baik ini merupakan bukti dari kekayaan budaya di wilayah ini, yang mencerminkan kecerdikan arsitektur lokal dan pengaruh era kolonial Belanda. Awalnya dibangun oleh Kesultanan Goa pada tahun 1545, benteng ini akhirnya direbut dan dibangun kembali oleh perusahaan Hindia Timur Belanda atau VOC pada tahun 1670-an, yang menamainya sesuai dengan nama kota pelabuhan Rotterdam di Belanda. Benteng yang kokoh dan berdinding batu serta lokasinya yang strategis di pesisir pantai menggarisbawahi signifikansi militernya di masa lalu dalam mengendalikan perdagangan maritim dan mempertahankan kepentingan kolonial. Saat ini, Benteng Rotterdam tidak hanya menjadi monumen sejarah kolonialisme yang kompleks, tetapi juga menjadi pusat pelestarian budaya dan pendidikan, dengan beberapa museum di dalamnya yang memamerkan artefak dan menceritakan kisah-kisah masa lalu Makassar yang semarak. Bangunan ini merupakan contoh arsitektur bersejarah yang luar biasa, menarik perhatian para turis dan akademisi yang ingin belajar warisan dan latar belakang bersejarah kawasan ini. Sekarang kita memasuki area Benteng Rotterdam. Dari kanan kita berbelok ke kiri. Di sini kita lihat beberapa area sedang mengalami renovasi. Ini menunjukkan kesungguhan dari pemerintah setempat dan juga pengelola dari benteng ini untuk tetap mempertahankan keasliannya dan juga memelihara kondisi benteng ini dengan baik. Kita coba ke kiri, terus ke kiri lagi, naik ke atas. Bagian atas dari samping kiri benteng, dimana kita bisa melihat ke arah luar, yaitu ke arah pantai. Dan di sini bangunan dengan bekas-bekas bangunan lama cukup terawat dengan bagus di sini, dan kita bisa melihat ke arah dalam, ke lokasi benteng dengan baik. Berikutnya kita memasuki area museum, di mana di dalamnya terdapat catatan-catatan terkait dengan Presiden Republik Indonesia dari Bapak Insinyur Soekarno, Bapak Presiden Soeharto, Bapak Presiden Habibie, Bapak Presiden Abdul Rahman Wahid, dan seterusnya. Dan mudah-mudahan nanti kedepannya pengelola dapat menyajikan informasi yang lebih lengkap lagi, tambahan-tambahan terkait dengan sejarah dan juga kehidupan dari para pemimpin bangsa kita di sini, sehingga adik-adik kita yang mengunjungi area ini akan lebih terkayakan dengan informasi terkait dengan para pemimpin bangsa kita. Sudah cukup bagus yang sekarang ada, dan semoga dapat ditingkatkan lagi ke depannya.
dan ini adalah peta lokasi dari Benteng Rotterdam yang diterjemahkan dalam bentuk miniatur. Dan kita memasuki ke area sejarah dari kebudayaan di Makassar ini, atau tepatnya di Sulawesi secara umum. Pada zaman dahulu ada beberapa replika dan juga catatan-catatan di dalamnya. Nanti rekan-rekan yang mengunjungi di sini dapat lebih dengan detail melihat area per area dan juga sejarah ataupun catatan-catatan yang diberikan pada setiap replika yang ditampilkan di sini. Cukup informatif penempatannya dan juga pemberian informasinya pada setiap area atau setiap peninggalan atau setiap replika yang diberikan, sehingga dapat memberikan gambaran cukup baik, cukup bagus ya, terutama pada adik-adik pelajar atau sejarawan atau siapapun yang ingin mempelajari lebih dalam terkait dengan sejarah di area ini, yaitu di Makassar dan sekitarnya. Tidak banyak yang saya coba ulas, tidak satu persatu dari museum ini, di mana sebenarnya terdapat 2 lantai. Tadi saya memulai dari lantai atas, sekarang kita ke bawah. Tetapi secara umum dapat kita gambarkan bahwa diorama ataupun museum ini berisi informasi terkait pada zaman prasejarah gitu ya, sampai dengan perjalanan yang semakin modern, menggambarkan kehidupan sampai dengan era sekarang ya. Ini jadi beberapa area cukup saya shoot, saya berikan gambarannya saja. Nanti rekan-rekan yang mengunjungi bisa lebih detail satu persatu, tetapi secara umum penempatannya, urutannya, penginformasiannya cukup informatif dan sangat bagus menurut saya. Yang sekarang juga saya dilihat masih ada beberapa perbaikan yang dilakukan, sehingga ini cukup memberikan gambaran bahwa memang usaha dari pengelola Fort Rotterdam ini cukup bagus untuk memberikan informasi sedetail mungkin, sejelas mungkin, dan terurut ya dengan baik, sehingga siapapun yang masuk ke sini mendapat gambaran yang cukup jelas dan juga terurut dengan baik ya. Ini kita lihat ada kapak pada zaman dulu yang sempat dipergunakan pada masanya, dan tentunya kita juga bisa membandingkan dengan daerah-daerah lain apabila kita sudah mengunjungi beberapa daerah terkait dengan kebudayaannya dan juga perkembangannya dari waktu ke waktu. Cukup bagus.
Dan sepertinya semua area sudah saya coba tampilkan, dan ini adalah mahkota raja dari kerajaan Goa Talu ya, dimana ini salah satu kerajaan yang ada di Makassar. Saya kurang tahu dan juga belum atau tidak sempat mengkonfirmasi apakah mahkota ini asli atau replika, tetapi yang penting bahwa ini kita dapat melihat bahwa ada suatu kerajaan yang namanya Goa Talu pada masa lampau ya, dan sejarahnya cukup secara ringkas tetapi jelas digambarkan di sini. Dan ini ada replika yang lain selama perjalanan dari kota Makassar. Ini ada beberapa pedang ya, beberapa alat atau senjata pada masa lampau atau masa kerajaan yang digunakan. Beberapa rumah adat juga ditampilkan di sini. Ini salah satu jenis rumah adat suku Toraja, suku terkenal. Ada replikanya di sini dan juga beberapa kain. Ada kain di sini ya, kain-kain pada masa lampau yang cukup terkenal dari beberapa suku di Sulawesi ya, dan juga baju-baju adat ditampilkan di sini sehingga kita dapat melihat betapa kayanya kebudayaan yang ada di daerah sini, termasuk beberapa acara adat dan juga perhiasan-perhiasan tadi yang dipakai yang melengkapi informasi perjalanan sejarah dari kebudayaan masyarakat di Sulawesi ini. Masuk ke ruang budaya pedalaman agraris. Antara Meong Palu.
ini Lapi Patiki. Jenis-jenis lesung. Ini kopra, peralatan tempat kopra. Ruang budaya pesisir, nanti aja deh. Dan kita bisa lihat ini area sisi luar dari museum tadi, tapi masih di dalam benteng Rotterdam, di mana kita lihat ada beberapa titik-titik perbaikan yang sedang dilakukan. Ini menunjukkan betapa seriusnya pemerintah daerah dan juga pengelola Fort Rotterdam ini untuk mempercantik dan memperbaiki diri dari penampilan benteng Rotterdam ini sehingga cukup nyaman untuk dikunjungi. Dan saya coba masuk ke area belakang melalui suatu lorong di sini, ya, dari benteng Rotterdam. Jadi kita masuk. Yang saya lupa tidak kunjungi adalah untuk area toilet, ya, area kamar kecil, dimana biasanya itu menunjukkan area tersebut cukup bagus atau tidak dari kondisi kamar kecilnya. Salah satunya itu, ya, tidak menjadi patokan, tapi biasanya seperti itu. Tapi saya terlupa untuk terlewat tidak mengunjunginya, tidak apa-apa. Tapi secara umum kita bisa lihat bahwa area-area yang ada di dalam benteng ini cukup bagus, cukup terawat dengan bersih, dengan bagus, ya. Dan ini ada beberapa area yang tidak bisa dikunjungi, tertutup oleh jeruji, ya. Secara umum dapat kita sampaikan bahwa area di dalam benteng ini cukup tertata dengan baik, rapi, terjaga dengan rapi, ya. Dan ini adalah sisi lain dari area belakang Fort Rotterdam, cukup asri, ya, kita lihat di sini. Dan walaupun letaknya tersembunyi di belakang, di atas, tetapi masih terawat dengan baik, cukup terawat dengan baik. Artinya memang tidak hanya area-area yang gampang diekspos oleh pengunjung yang mereka atau pengelola rawat, tetapi juga seluruh area, bahkan yang dalam tanda kutip tersembunyi dari pengunjung, ternyata juga tetap dipertahankan kerapihan dan kebersihannya. Salut untuk pengelola benteng Rotterdam ini.